Citaros Channel, Hukum dan Kehidupan. Oke, ketemu lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas satu isu dugaan tindak pidana yang masih viral di Kabupaten Lombok Timur. Yang ini berkaitan dengan kasus investasi bodong. Ya, pertama saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada jajaran penyidik Polres Lombok Timur yang sudah bergerak cepat ya menangani persoalan ini. Baru-baru ini ya, istri oknum camat di Lombok Timur yang berinisial H ditetapkan sebagai tersangka ya dalam kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang berkedok investasi. Kasusnya sudah P21 ya. P21 ini adalah kode dari jaksa penuntut umum yang berarti berkas perkaranya sudah lengkap secara formil dan material ya. Tahapan ini menandakan penyidikan telah selesai dan siap ke tahapan penuntutan atau tahap 2. Modusnya bagaimana modusnya? Modusnya ya, terduga ini yakni inisial H ini bersama-sama dengan salah satu koperasi bernama BNT Al Hasan ya, di mana BNT Al Hasan ini sudah memiliki cabang banyak gitu ya di kecamatan di Lombok Timur. Nah, keduanya menawarkan skema investasi, kemudian simpanan umroh, kemudian tabungan biasa, dan simpan pinjam, ya, di mana para nasabah dibujuk untuk menyimpan uang selama 2 tahun dengan janji bunga sebesar 25%. Nah, tapi ternyata bunganya tidak ada ya, uangnya pun hilang. Nah, skema ini biasa disebut dengan sistem Ponzi ya. Sistem Ponzi ini adalah skema investasi palsu di mana keuntungan investor lama itu dibayar menggunakan uang dari investor baru. Ya, bukan dari hasil usaha nyatanya ya. Awalnya sih terlihat menguntungkan, tetapi akhirnya pasti runtuh saat ya tidak ada investor baru yang masuk. Intinya sistem ini sistem gali lubang tutup lubang ya kalau dalam bahasa sosiologisnya. Nah, sedikit sebagai tambahan pengetahuan sejarah dari Ponzi ini. Ini nama skema ini berasal dari Charles Ponzi, seorang penipu kelahiran Italia yang cukup terkenal di Amerika pada tahun 1920 kalau nggak salah ya. Nah, Ponzi ini menjanjikan keuntungan 50% dalam 45 hari atau 100% dalam jangka waktu 90 hari melalui bisnis kupon balasan pos ya. Namun alih-alih benar-benar berbisnis, ia hanya menggunakan uang investor baru ya untuk membayar investor lama yang tadi kita sebut sebagai gali lubang tutup lubang itu. Sebenarnya skema Ponzi ini sudah ada sih sebelum Charles Ponzi menerapkan ini. Ya, ini misalnya salah seorang penipu lain seperti William ya, dengan kasus yang cukup terkenal yaitu kasus 520%. Ada Miller juga, kemudian ada Spitzer dari Jerman, dan Sarhoe ya. Ini juga menerapkan skema yang sama ya. Tapi karena si Charles Ponzi paling terkenal, akhirnya namanya dinisbatkan dalam sistem Ponzi atau sistem gali lubang tutup lubang ini yang banyak sekali dipraktikkan. Tidak hanya sekarang ini, tapi udah jauh lama-lama, artinya di Indonesia bahkan di Lombok ya sudah banyak dipraktikkan model modus operandi penipuan seperti ini. Nah, apa sih pasal yang dikenakan terhadap terduga ini ya, inisial H tadi? Itu pasal yang bisa dikenakan itu paling relevan itu adalah pasal 378 KUHP ya,
kemudian tentang penipuan, kemudian pasal 372 tentang penggelapan, kemudian bisa juga dikenakan undang-undang IT kalau misalnya di dalam modus operandinya itu menggunakan sarana media elektronik ya. Nah, bagaimana nanti aspek keperdataannya untuk memulihkan kondisi para korban ini ya? Ya, misalnya kalau tidak ada pengembalian uang dalam tahapan proses mulai dari lidik, sidik sampai ke putusan. Ya, para korban ini bisa menggunakan upaya hukum gugatan ya, dimana bahwa ini agar hak korban dapat dipulihkan secara efektif, yaitu terdapat misalnya strategi yang ditempuh itu. Pertama, korban perlu memastikan bahwa putusan pidana nanti sudah final atau sudah ingkrah, nah sehingga dapat digunakan sebagai bukti di dalam gugatan perdata ya. Kedua, korban itu dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri ya dengan dasar pasal 1365 KUH Perdata, itu melalui doktrin perbuatan melawan hukum ya. Nah, itu berdasarkan putusan pidana itu digunakan sebagai dasar fakta hukum bahwa pelaku terbukti bersalah dan telah menyebabkan kerugian. Kemudian berikutnya itu korban di dalam gugatannya itu harus menuangkan sita jaminan atau sita eksekusi. Oleh karenanya penting untuk mendeteksi di mana saja aset pelaku ini. Nanti bisa kerjasama dengan penyidikan, siapa tahu dalam penyidikan itu ada didapat data-data berkaitan dengan di mana aset-asetnya. Karena kalau tanpa aset ini dituangkan dalam gugatan, ya percuma walaupun menang, tidak ada diskusi, ya tidak ada sebagai sarana atau alat untuk memulihkan kerugian bagi korban. Itu aspek perlindungan dari sisi keperdataannya ya. Tapi tadi tunggu dulu putusan ingkrah. Nah, dari ulasan singkat tadi ada quotes penutup yang bisa kita cerna dan refleksikan untuk bahan renungan kita bersama, bahwa keserakahan sering menyamar sebagai peluang ya. Hati-hati, karena tidak semua yang berkilau itu adalah emas. Oleh karenanya, jaga gaya hidupmu dan jaga kewarasanmu di tengah para penghuni dunia yang semakin hari semakin absurd ini.